Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkari wal adhkar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm wansur alayna min fadaili rahmatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan tayyiba wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'u wa nafsin la tashba'u wa du'a'in la yusma'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga sehingga kita dapat kembali bermuwajjah dan beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian dapat pula duduk di majlisul ilmi, majlis yang mulia, majlis yang agung, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau, mengikuti qudwah dan uswah sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubra, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Iman yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam hifazahnya, penjagaannya. Kita lanjutkan kembali kajian hadis, sambungan daripada pertemuan yang telah lalu. Bab selanjutnya tentang babu fadlis salawat, bab tentang kemuliaan atau keutamaan salat 5 waktu. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya salat dapat mencegah
innas salata tanha, sesungguhnya salat, yaitu salat-salat yang fardu, yang 5 waktu kita kerjakan sehari semalam itu, tanha, ya, dapat mencegah, ya, anil fahsya, dari perbuatan yang keji, wal munkar, dan yang mungkar. Fahsya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lebih cenderung kepada perbuatan keji yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, lebih cenderung kepada seksual seperti zina atau pelecehan seksual, ya. Dan mungkar itu non seksual, ya. Mungkar ini seperti kemungkaran, ya, keburukan yang dilakukan secara terang-terangan. Seperti apa? Secara terang-terangan, mabuk, judi, ya. Nah, ini. Maka di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man ra'a minkum mungkaran", barang siapa yang melihat kemungkaran terjadi di hadapannya, ila akhiril hadis, sampai selesai hadis. Nah, kita mau ambil kata-kata di situ. Rasulullah katakan barang siapa yang melihat kemungkaran, maka perbuatan mungkar ini lebih cenderung kepada perbuatan jahat yang dilakukan secara terang-terangan di depan mata kita. Ya, baik. Inna salata, sesungguhnya salat yang 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan itu, tanha, dapat mencegah diri kita, ya. Jadi salat yang dapat mencegah ini salat seperti apa? Jadi ada sifatnya salat itu, bukan hanya sekedar salat melepaskan wajib, tidak. Yang baru-baru salat tak apalah melepaskan kewajiban, sekedar melepaskan kefarduannya saja. Yang udah lama salat nih, ya, yang sudah lama salat secara berjamaah, tak pernah tinggal di masjid, ya, kening dah hitam nih, ya, dah hitam kening nih. Tapi apakah salat dapat mencegah fahsya dan mungkar pada dirinya? Belum tentu, ya. Kalau yang mu'alaf baru-baru masuk Islam, tak apa, salatlah dulu, melepaskan kewajiban. Yang udah lama salat 5 waktu sehari semalam dikerjakan secara berjamaah, maaf kata, memanglah ahli masjid, ya, ahli masjid, ya. Dah hitam kening, udah, itu bahasa seperti itu, ya. Apakah salatnya itu dapat mencegah dirinya dari perbuatan yang mungkar? Belum tentu, karena salat itu ada sifatnya, ya, karena salat itu ada sifatnya. Jadi salat yang dapat mencegah dari perbuatan yang fahsya pada diri kita dan yang mungkar pada diri kita itu, ya, yaitu berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, beliau menukilkan perkataan Imam Abul Aliyah. Beliau menukilkan perkataan Imam Abul Aliyah. Imam Abul Aliyah mengatakan, inna salata, sesungguhnya salat 5 waktu yang kita kerjakan ini, ya, ataupun salat-salat sunnah, ya, fiha thalathu khilalin, maka terdapat padanya 3 hal, 3 perkara. Jadi kalau tak ada 3 perkara ini, ya, di dalam salat kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fa kullu salatin la yakunu fiha syai'un min hadhil khilal falaisat bi salatin. Ini Imam Abul Aliyah yang mengatakan ini. Maka tiap-tiap salat yang kita kerjakan itu la yakunu fiha, jika tidak ada padanya satu dari yang 3 ini, ya, itu kurang-kurangnya satu dari yang 3, atau yang ketiga-tiganya itu ada di dalam salat kita, ini lebih sempurna, ya. Jadi kalau tak ada salah satu dari yang 3 ini, kata Imam Abul Aliyah, falaisat bi salatin, bukan salat namanya. Ya, capek-capek aja. Kalau bukan salat terus apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau bukan salat terus apa? Apa namanya? Ya, tunggang tunggi namanya. Kalau bukan sholat, ya tunggang tunggi namanya. Sekedar melepaskan kefarduan, kewajiban saja. Nah, ini penting kita fahami betul-betul, dan mesti kita usahakan yang 3 sifat ini mesti ada di dalam sholat kita. Salah satu dari yang 3 ini jadilah. Nah, ini penting bagi kita yang sudah istiqomah di dalam Islam, sudah istiqamah di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau yang masih
belum sempurna 5 waktunya, 2 waktu sehari semalam masih dia, ya 1 waktu sehari semalam atau seminggu sekali, ya Jumat aja, bolehlah melepaskan wajib aja lah dulu, ya, melepaskan wajib aja lah orang seperti ini. Tapi yang udah betul-betul istiqamah, ya betul-betul, mestilah kita fahami betul-betul dan dapat kita ambil salah satu dari 3 sifat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Imam Abul Aliyah, al-ikhlasu, ikhlas. Ikhlas ini tak dapat tidak nih Bapak Ibu, ya. Setiap amal ibadah menjadi dasar, menjadi asas di dalam amal ibadah, ikhlas. Karena tanpa keikhlasan Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ikhlas nih, sebenarnya Allah tak perintahkan kita untuk melakukan amal ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak perintahkan kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keadaan mukhlis, mengikhlaskan hati, ya, mentuluskan hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan, setiap gerak-gerik kita, ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas. Ya. Setiap gerak-gerik kita, setiap apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun itu. Jadi ikhlas ini sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala perlu mumarasah, latihan, ya, perlu mumarasah, latihan. Kalau Bapak Ibu sekedar belajar aja ikhlas ini, khatam kitab bab ikhlas itu berjilid-jilid, ya, dari pagi sampai malam belajarnya, dari malam sampai pagi lagi, itu belum tentu dapat ikhlas, ya. Dia perlu mumarasah, latihan. Tidak mudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ngomongnya, mensyarahkannya, ya, menerangkannya tidak susah, mengajarkannya, apalagi belajar tentangnya, ya, apalagi sekedar mendengarkan, ya, belum tentu Allah karuniakan ini sifat keikhlasan di dalam beramal ibadah ini. Jadi perlu mumarasah, satu, latihan, ya, latihan. Sebagaimana kaifiat tata cara yang disampaikan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala. Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala Al-Hanafi, beliau mengatakan beberapa kaifiat untuk mendapatkan ikhlas di dalam beramal ibadah. Yang pertama yaitu koreksi niat kita, ya, koreksi niat kita, cek niat kita di setiap awal sebelum melakukan amal ibadah. Nah ini dari ulama ya Bapak Ibu, kaifiat tata cara untuk mendapatkan ikhlas, untuk kita melatih diri kita mendapatkan keikhlasan di dalam beramal ibadah. Cek dulu niat kita sebelum kita melakukan sesuatu. Sebelum, ya, umpama sebelum apa? Sebelum sholat, umpama sebelum sholat, cek dulu niat kita. Coba pandang hati kita itu, lihat hati kita, kita sholat ini karena siapa? Ya, mau menuntut ilmu, datang menghadiri majelis-majelis ilmu. Cek dulu sebelum pergi hati kita itu, niat. Tengok, pandang hati kita itu, kenapa kita melangkahkan kaki pergi menuntut ilmu itu. Kalau ada dikarenakan niat-niat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala, segera istighfar. Segera istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena di saat kita beribadah, sementara di dalam hati kita itu ada niat-niat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu cemburu. Cemburu dalam arti kata muak Allah itu nengok kita, benci Allah nengok kita, ya. Bukan cemburu seperti kita cemburu dengan istri kekasih kita, tidak. Cemburu Allah ni muak Allah nengok kita. Kita hidup dengan karunia rezekinya, nafas nyawa yang turun naik di dalam hulkum ini karunianya, kemudian kita menyembah niat kita selain darinya. Ini yang buat Allah muak dengan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cemburu Allah itu maksudnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan amal ibadah, pandanglah hati kita tuh, lihat hati kita tuh. Kalau ada niat-niat selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat istighfar, kemudian luruskan kembali niat kita.
cepat-cepat istighfar, kemudian luruskan kembali niat kita. Meluruskan bagaimana? Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk Allah, karena Allah. Luruskan kembali itu. Itu sebelum melakukan ibadah. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di waktu melakukan ibadah atau di tengah-tengah melakukan amal ibadah, cek lagi, koreksi lagi niat kita. Selalu tilik pandang hati kita ini. Di tengah-tengah beribadah pun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syaitan laknatullah alaihi ini senantiasa berusaha berdakwah, mengajak kita, menghasut, menghasad hati kita. Selalu berusaha, setan itu 24 jam dia. Bukan artinya kita ahli ibadah nih setan takut sama kita. Ya. Bukan artinya kita rajin beramal ibadah nih setan menjauh dari kita, tidak. Justru godaan yang paling kuat tuh kepada orang-orang yang rajin beramal ibadah ini. Kalau yang udah tidak sampai ke masjid, tidak pernah kakinya menyentuh lantai masjid, itu setan, memang udah setan. Maaf kata, dia itu kawan-kawan dia semuanya. Ini awak-awak aja nih katanya kan. Justru yang jadi musuh berat ini kita nih, yang datang-datang ke masjid ini, bolak-balik ke masjid ini, yang memakmurkan masjid, sholat 5 waktu, duduk di majelis ilmu, justru ini yang menjadi sasaran utama para syaitan laknatullah alaihi. Jadi bahkan di pertengahan amal ibadah sekalipun mesti kita cek terus niat kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di tengah-tengah sholat nih, dah siap takbiratul ihram nih, dia terlintas lagi di dalam hati itu, syaitan laknatullah alaihi melintas, ya, melintas, mentalbis hati kita, memasukkan hal-hal yang dapat melalaikan kita di dalam sholat dari zikrullah, ya, memasukkan hal-hal di luar sholat, pekerjaan keduniaan di dalam sholat kita, atau melintaskan di dalam hati kita sifat-sifat riya, ujub, segala macamnya. Di saat sifat-sifat itu terlintas, ya, di saat rasa itu muncul di dalam hati kita, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Imam Abu Lais As-Samarkandi, istighfar dalam hati aja, nggak usah dilafazkan, dalam hati aja, ya. Luruskan lagi niat kita, sucikan lagi niat kita. Itu ikhlas, Bapak. Ikhlas itu artinya mensucikan, ikhlasun niyah, mensucikan niat. Di setiap saat, di setiap keadaan, mensucikan niat terus seperti itu. Tidak mudah loh Pak untuk mendapatkan ikhlas itu. Di tengah-tengah ibadah mesti kita luruskan kembali niat kita kalau ada niat-niat selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di tengah amal ibadah, dari awal takbiratul ihram sampai salam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Imam Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala, yang ketiga, cek dan koreksi kembali niat kita setelah atau di waktu selesai melaksanakan amal ibadah. Ini dah siap kita sholat, dah selesai kita melaksanakan amal ibadah kita, cek lagi niat kita, koreksi lagi niat kita. Bahkan setelah selesai melaksanakan amal ibadah, setan masuk lagi mentalbis hati kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setan datang lagi merasuki, ya, memasukkan penyakit-penyakit yang mazmumah, yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita. Bahkan setelah sholat itu pun masuk lagi dia, ya. Barangkali dia merasa setelah dia melaksanakan sholat, alhamdulillah, sudah selesai satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, katanya, alhamdulillah, aku dapat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku rasa di dunia ini akulah yang paling dah merasa paling saleh pula, dah merasa paling baik pula, ya. Banyak lagi kawan-kawan aku yang belum sempat sholat, ya. Mudah-mudahan Allah hidayahkanlah kepada mereka, ya. Allah hidayahkan, kita ngajak enggak, kita nasihatkan enggak, itu jangan doa hidayah aja, ya. Sementara kita merasa puas, merasa bangga dengan amal ibadah kita sendiri. Saudara kita yang saudara sedaging lah dulu, tak pernah kita ajak, tak pernah kita nasihati.
Kemudian kita merasa baik dari yang lain, yang merasa lebih salih dari yang lain di dalam beramal ibadah, merasa lebih banyak amalnya dari yang lain. Ini juga penyakit-penyakit dari syaitan iblis, ya. Mereka mentalbiskan rasa-rasa seperti itu di dalam hati kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka amal ibadah yang kita lakukan tadi ini pun pahalanya bisa menjadi rusak, ya. Maka setelah beramal ibadah itu, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, koreksi juga, cek lagi niat kita. Kalau ada ujub, riak lagi setelah sholat itu, ya, maka istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan kembali niat kita, luruskan kembali niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mumarasah, itu yang dinamakan mumarasah, latihan. Kalau enggak bisa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhlas nih bab yang paling beratnya, Bapak Ibu, ya, ikhlas bab paling berat, ya. Ikhlas, sabar, ya. Berjam-jam saya menyampaikan bab ikhlasnya, Bapak Ibu. Khatam kitab tentang ikhlas ini berjilid-jilid, ya, belum tentu dapat kita ikhlas, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Cobalah, ya, kita latihan dengan kaifiat yang telah disampaikan oleh para alim ulama kita untuk mendapatkan keikhlasan. Itu yang dikatakan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meminta kepada Allah. Nah, ini yang lebih penting ini. Yang kedua, kita meminta kepada Allah di dalam munajat doa kita agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sifat keikhlasan. Nah, ini yang lebih penting. Karena kita tak mampu untuk ikhlas di dalam amal ibadah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan beramal ibadah sekalipun kita tak akan mampu kecuali bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita datang ke masjid ini, sholat 5 waktu, menghadiri majelis-majelis ilmu, bukan karena badan kita sehat, bukan karena badan kita ini kuat atau kendaraan kita mewah, ya, bukan. Semua ini semata-mata karena bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu taufik itu, ya. Minta kepada Allah agar Allah bimbing kita di dalam beramal ibadah, dan kita minta kepada Allah di dalam munajat doa kita yang terpenting sekali, Allah karuniakan sifat-sifat keikhlasan itu, ya, sifat keikhlasan itu di dalam beramal ibadah. Tanpa pertolongan Allah tidak mampu kita mengikhlaskan hati kita terus, Pak. Ya, itu kekuatan Allah semua itu. Tidak ada daya upaya kita sedikit pun itu. Ya, itu yang la haula wala quwata illa billah. La haula, tak ada daya upaya, tak ada kekuatan. Wala quwata illa billah, kecuali daya upaya dan kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa kita kuat juga, ya, ini aku nih, kalau aku tidak selesai, syirik juga kita sama badan kita lagi tuh. Sirik juga kita masih diri kita lagi. Masih sirik dengan diri sendiri. Kalau tidak ada, aku tidak beres urusannya. Kalau tidak ada, aku tidak selesai pekerjaannya. Awak nan jadi, awak nan awak, pokoknya awak aku-akunya. Kalau ada aku juga, ananiyah itu ada juga lagi. Masih sirik juga kita dengan badan kita lagi itu. Jadi la ilaha itu tiada Tuhan, tiada sesembahan, ya. Nafikan semuanya. Tidak ada ilah, ya. Tidak ada Tuhan, la ilaha. Tidak ada sesembahan, la ilaha, ya. Tidak ada duit, tidak ada pangkat, tidak ada kekuatan kita, tidak ada hebat kita, tidak ada ilmu kita. Itu la ilaha itu. Illallah, kecuali Allah. Nafikan semuanya. Ikut la ilaha illallah dari nafikan, ialah 99 dinafikan semua ini. Tapi lupa diri dia. Dirinya tidak dinafikannya. Yang lain dah dinafikannya, tapi dirinya tidak dinafikannya. Masih aku juga lagi, ya. Kok ada kok, Pak? Ya, semua kita ini lah ada sifat ini. Aku kok masih bersemayam bertahta di dalam hati ini lagi aku nih, ya. Aku nan santiang, aku nan hebat, aku nan berilmu. Kita belum menafikan diri kita lagi tuh. Nafikan semua ini, ya. Sehingga diri kita sendiri pun kita nafikan. Illallah, kecuali Allah, baru masuk dia la ilaha illallah tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama itu masih, ya kan? Tata cara untuk mendapatkan ikhlas. Dan itulah yang pertama, ikhlas yang mesti ada di dalam amal ibadah kita, Bapak Ibu, terutama salat.
barulah solat tadi itu tanha dia. Itu yang pertama kok, itu pula yang penting. Ya, sekurang-kurangnya satu kok yang pertama kok ada di dalam solat awak, jadilah ikhlasnya. Belajar terus nih Pak sampai mati ikhlasnya Pak. Enggak ada bab khatamnya ikhlasnya. Maka diceritakan seorang ulama yang mengajarkan tentang bab ikhlas sampai berpuluhan tahun Bapak Ibu. Berpuluhan tahun babnya itu aja. Muridnya bosan. Wahai syekh, wahai tuan guru, tukarlah judulnya. Tukar babnya lagi ya. Kita beranjak ke bab lain lagi nih. Bolehlah nih, dah lama nih. Ngapa bab-bab ini terus dikaji? Apa kata tuan guru? Wahai bunaya, wahai muridku, sesungguhnya ikhlas itu belum ada di dalam hatiku. Kok guru yang bercakap, yang tagang-tagang urek liyenya kok yang babui-bui muncul ya, alun jado ikhlas dalam hati. Sungguhnya ikhlas itu belum masuk ke dalam hatiku. Maka sebelum berkesan di hati, selagi tidak ada hakikat ikhlas dalam hati itu, maka aku tak beranjak nih dari bab ini, kata dia. Payah juga cari guru kayak ini Bapak Ibu. Awak kaji titu aja di masjid lah panjang belawak tu. Ustaz, kiko taruh ya kaji. Alah orang awak tu. Ya, berat ikhlas tu, tak mudah dah. Ya, ikhlas sabar itu bab-bab berat tu Bapak Ibu. Ridha dengan apa yang kita terima, ridha dengan apa yang kita hadapi. Oh, itu bab-bab besar di dalam Islam. Mesti mumarasah. Ya, mesti latihan, tadrib terus. InsyaAllah lah karuniakan kepada kita Bapak Ibu ini punya kamal. Ya, itu baru bisa tanha dia. Solat itu mencegah diri kita dari fahsya dan mungkar. Mesti ada satu itu, ikhlas yang pertama itu. Itu tidak dapat tidak, itu mesti ada tuh. Ya, wajib ada dalam amal ibadah itu. Yang kedua, kata Imam Abul Aliyah, yang mesti ada di dalam solat kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, al-khasyah. Khasyah. Apa itu khasyah? Rasa takut. Rasa. Khasyah itu rasa takut di dalam hati itu. Rasa takut bagaimana? Ini perlu kita kaji nih Bapak Ibu. Rasa takut seperti apa yang mesti kita hadirkan di dalam hati itu? Maka para ulama kita mengajarkan sebaik-baik khasyah di dalam solat itu, sebaik-baik rasa takut di dalam solat itu adalah khasyah bil muraqabah. Ini untuk kita yang awam nih ya, untuk kita yang ya pemula-pemula lah ya. Sebaik-baik rasa khasyah, rasa takut di dalam solat itu Bapak Ibu adalah rasa takut dengan muraqabah. Muraqabah ini apa? Muraqabah ini kita merasa takut di dalam solat kita, ya, serasa-rasa Allah ini senantiasa mengawasi kita, senantiasa memperhatikan kita. Ya. Memanglah di setiap saat, di setiap keadaan Allah ini selalu memperhatikan kita, mengawasi kita. Allah berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu senantiasa menghintaimu, mengawasimu. Ini muraqabah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa, dan Allah Subhanahu wa taala itu ma'akum, selalu bersama kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Ini Allah ini selalu bersama kita dimanapun kita berada. Maka yang selalu bersama kita ini, kata Imam An-Nawawi, bukan zatnya yang selalu bersama kita. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, bukan zatnya yang selalu mengikuti kita kemana kita berada, tidak. Ya, di sini kita, di sini pula zat Allah itu tidak, bukan seperti itu. Ya. Nanti ke rumah kita, di rumah pula zat Allah itu, bukan seperti itu yang mengikuti di situ. Yang mengikuti, yang dimaksudkan di situ dimanapun kita berada. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan muraqabatuhu. Itu jelas Imam Nawawi mengatakan muraqabatuhu. Muraqabahnya itu yang selalu bersama kita, pengawasannya itu yang selalu mengikuti kita, mengawasi kita kemanapun kita berada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam solat itu kita punya rasa khasyah dengan muraqabah itu, insya Allah tak akan berani kita memikirkan hal-hal di luar salat ketika di dalam salat. Insya Allah tak akan berani. Malu kita memikirkan sesuatu di luar salat, ya, di dalam salat itu ketika ada khasyah bil muraqabah itu.
Rasa takut, serasa-rasa Allah melihat kita, mengintai kita. Sebenarnya bukan serasa-rasa Bapak Ibu. Ini cara belajarnya aja ini, kaifiatnya aja nih. Sebenarnya bukan serasa-rasa. Allah itu memang mengintai kita dimanapun kita berada, mengawasi kita dimanapun kita berada. Kalau kita belajarnya serasa-rasa, mesti kita rasakan di dalam sholat itu Allah itu melihat kita, Allah itu mengawasi kita. Maka tak berani kita memikirkan hal-hal yang lain selain dari Allah di dalam hati kita ketika sholat itu. Malu kita. Tapi kalau tidak ada pula yang kedua ini, khasyah bil muraqabah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oh berat ya. Nah, ini yang buat kita berani memikirkan hal-hal di luar sholat, kita bawa ke dalam sholat. Kenapa? Nggak ada khasyah di dalam sholat itu. Kita bawa semuanya hal-hal keduniaan kita di dalam sholat itu. Kenapa? Karena tak ada khasyah. Ini yang kedua, ini penting nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu mumarasah Pak ya, perlu latihan. Jangan bosan. Ya. Sampai terpisah nyawa dari badan ini, belajar ikhlas ini. Ya. Belajar khasyah. Takut dengan Allah, serasa-rasa Allah selalu mengawasi dimanapun kita berada. Itu peringkat yang kedua itu Bapak Ibu, setelah musyahadah. Nah, ini peringkat ihsan yang terbaik itu. Yang pertama adalah musyahadah. Itu peringkat ihsan yang paling utama. Yang nomor satu itu musyahadah sebenarnya. Jadi para anbiya alaihimus salatu wassalam, para nabi-nabi, para rasul-rasul, para sahabat, para aulia, wali-wali Allah, ya, orang-orang salih yang peringkat ibadahnya itu, keikhlasannya itu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu khasyah di dalam sholatnya itu dengan musyahadah Bapak Ibu, dengan musyahadah. Para nabi, para rasul itu mereka di dalam ibadah sholat mereka itu khasyahnya dengan musyahadah. Apa itu musyahadah? Wah, mereka sholat beribadah ya seolah-olah mereka menyaksikan Allah. Oh, ini dahsyat ini. Para nabi-nabi, para rasul, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, kemudian para aulia, para wali-wali Allah di dalam sholat mereka itu, ya, mereka tuh khasyahnya dengan musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan Allah, berdialog dengan Allah. Wah, ini tidak sembarangan Bapak Ibu. Menyaksikan macam mana? Kalau akidah kita saja sudah rusak, ya, memahami tentang Allah itu seperti apa, berbentuk, berupa, mana bisa menyaksikan? Kalau akidah kita sudah rusak, ya, akidah kita sudah tertalbis dengan pemahaman mujassimah, musyabbihah, nah, ini susah kita mau musyahadah di dalam salat. Karena sementara kita, ya, yang mereka-mereka inilah, yang mereka yang akidahnya sudah ditalbis dengan pemahaman mujassimah, musyabbihah, sehingga mereka meyakini Allah itu berbentuk, berupa, beranggota badan. Macam mana dia mau musyahadah dengan Allah? Apakah musyahadahnya dia sholat nih Allahu Akbar, kemudian nih Allah duduk di atas kursi, di atas aras, duduk di atas kursi, maha besar, besar, maha besar sekali, tak terhingga besarnya. Dibayangkannya Allah tuh gadang, ini tak terhingga gadangnya katanya. Dibayangannya Allah itu berbentuk, berupa. Ketika musyahadah itu bukan musyahadah namanya itu. Jadi yang kita lihat, yang kita bayangkan pada saat itu tuh bukan Allah itu. Siapa tuh? Itu iblis tuh. Iblis yang merusak sholat kita. Jadi kalau akidah kita saja sudah rusak tentang Allah ini Bapak Ibu, apalagi pemahaman kita tertalbis dengan pemahaman mujassimah, musyabbihah itu, susah mau musyahadah gimana? Apakah kita bayangkan bentuk rupa Allah di hadapan kita? Oh, tidak boleh di dalam sholat seperti itu. Selagi terbayang di dalam pikiran kalian, terlintas di hati kalian bentuk rupa Allah, itu bukan Allah itu doa, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Allah itu doa. Nggak bisa dibayangkan Pak. Yang bisa dibayangkan itu, dipikir-pikirkan itu Allah, makhluk Allah, bukan Allah. Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan bentuk rupa itu. Selagi terbentuk terupa ya bukan Allah itu. Akidah ini penting. Jadi kalau para nabi-nabi, para rasul, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para aulia, orang-orang yang saleh, itu amal ibadah mereka khasyahnya itu dengan musyahadah. Itu peringkat ihsan yang paling utama, musyahadah. Mereka beribadah itu seolah-olah menyaksikan Allah,
berdialog langsung dengan Allah. Ya, Bapak Ibu, itu adalah kaji khususnya masuk ke dalam babnya itu. Jangan baca-baca hadis sendiri, pahami sendiri, jangan ambil tarikahnya dari guru, paham? Ambil tarikahnya dari guru, ambil tarikatnya. Do jalannya tuh untuk menuju ke situ tuh. Jalan menuju musyahadah tuh ada tuh. Tarikah menuju muraqabah, musyahadah tuh ada tuh semuanya. Ambil dengan guru, jangan beli buku baca apa ini. Tersesat jalan nanti. Cari guru. Kalau lah bertarikah kita insya Allah sampai kepada Rasulullah. Bagaimana musyahadahnya Rasulullah, bagaimana muraqabahnya itu. Kita yang awam ini tidak usahlah musyahadah itu dulu. Yang kedua, fa in lam takun tarahu, jikalau kau tak mampu bermusyahadah di dalam ibadahmu itu, fa innahu yaraka. Itu maksud Rasulullah. Kalau tak mampu kalian berada di level musyahadah itu, masuk ke dalam level yang kedua di dalam ihsan. Apa dia? Muraqabah. Muraqabah ini lah yang paling mudah Bapak Ibu. Semua kita bisa mengamalkannya, bisa kita latihan muraqabah. Merasa kita ini selalu diawasi, dihintai oleh Allah, tidak bisa juga. Itulah yang paling mudah tuh. Hadirkan terus sifat itu di dalam hati kita, bukan di dalam sholat, di dalam ibadah saja. Ya. Bahkan ketika kita di kantor, di toko, di warung kita, di tempat pekerjaan kita, muraqabah ini mesti ada terus ini di dalam hati kita. Baru tak berani kita curang di dalam timbangan, barulah tak berani kita korupsi, barulah tak berani kita menipu, menzalimi. Kalau ada muraqabah itu, karena kita malu nih, Allah mengintai kita. Allah lihat nih, Allah nampak nih. Allah nampak nih, Allah sedang mengawasi gue nih. Malu kita, takut kita. Kayak mana CCTV? Sebagaimana CCTV yang selalu mengikuti kita kemana kita pergi, Bapak Ibu. Coba bayangkan. Kita mau berbuat jahat nih ya, umpama ya, rupanya ada CCTV di situ mengintai. 10 CCTV kiri kanan depan belakang. Anda jadi ya pergi, takut tangkap orang tuh. Model itulah kita tuh. Itu muraqabah dengan Allah tuh seperti itu. Merasa seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, mesti ada di dalam sholat tuh khosyah bil muraqabah. Untuk kita yang awam, yang pemula-pemula ini, masuk saya nih ya, Ustaz musyahadah, enggak ada muraqabah rupanya. Muraqabah belajar baru nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khosyah bil muraqabah mesti ada di dalam sholat. Kalau enggak ada, sholat ngawur, menghayal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga yang mesti ada di dalam sholat itu zikrullah. Ini kata Imam Abul Aliyah, yang ketiga mesti ada di dalam sholat itu zikrullah, zikir. Senantiasa zikir di dalam sholat, tidak putus. Jangan sampai kasih peluang kosong di dalam sholat. Itulah waktu kesempatan iblis masuk, setan masuk, khonzab masuk. Kalau lah masuk khonzab kau, Bapak Ibu, uzkur kata wa kata. Kau ingat ini. Ingat ini kata. Maka yang lupa di luar solat tu, yang kita bercakap aja bini barang awak hilang, ketemu semua dalam solat. Itu khonzab. Jadi jangan ada peluang kosong di dalam solat, Bapak Ibu. Dia yang berat sikit, Bapak Ibu. Zuhur, asar. Ini salat yang sir nih. Zuhur, asar. Salat yang sir, yang bacaannya tuh sir. Kemudian salat maghrib rakaat yang ketiga, isya ketiga, keempat. Itu waktu imam baca sir, fokus kita berkurang, Bapak Ibu. Fokus kita berkurang. Kenapa? Tidak ada yang kita dengar lagi. Imam baca sir kan untuk telinganya aja, sekedar dia dengar telinganya sendiri. Kita tidak ada yang kita dengar, tak ada yang mengundang fokus kita untuk khusyuk di dalam salat lagi. Inilah peluang setan masuk. Kalau bacaan kita dah siap, Fatihah dah selesai, bacaan surah-surah pendek dah selesai, imam belum juga ruku, macam mana? Maka jangan biarkan kosong. Jangan melamun. Isi zikrullah, Allah dalam hati. Allah. Connect terus dengan Allah. Kalau selesai baca Fatihah, surah-surah pendek lah baca, imam malunja ruku lah. Mana nggak boleh menghayalkan. Matolah mulai naik ke pelapon. Sudah mulai lah bahaya tu. Ke pekerjaan, ke toko, gulai, ingat semua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, memanglah jangan kasih waktu kosong di dalam solat itu.
Kalau waktu-waktu jahar seperti imam baca bacaan yang jaharnya rakaat pertama, kedua di solat maghrib itu kan, itu ada sesuatu yang mengundang kita untuk fokus di dalam solat, Pak. Setidak-tidaknya fokus dengan bacaan imam. Apa itu? Itulah suara imam tadi. Imam baca, apalagi imam bacanya sedap kan itu kan. Ya, Pak Ibn dimuliakan Allah. Ya sekurang-kurangnya fokus dengan bacaan lah dulu. Kau yang awam, kita bicara peringkat-peringkat pemula ya dulu nih. Ya, setidak-tidaknya hati kita tuh tawajuh dengan bacaan imam sih dulu. Daripada tawajuh dengan yang lain, hal-hal di luar salat sana kita bawa dalam salat. Lebih baik kita fokus dengan bacaan imam lagi. Kok ndak terasi kita bawa dalam salat, sempedas kita bawa dalam salat, dendeng randang bawa dalam salat. Apa namanya itu? Itu ndak berkesan, ndak tanha salatnya itu dah. Ndak mampu untuk mencegah fahsya dan mungkar di dalam dirinya. Makanya makin salat dia makin ndak jelas perangainya. Makin salat makin jauh dari Allah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, iki ibadah kau Pak, kalau ndak terima je Allah, awak kau makin jauh je Allah. Makin jauh dari Allah. Kalau diterima oleh Allah, kehidupan kita tuh ada perubahan. Akhlak kita berubah, perangai kita berubah, lisan kita mulai menjadi lisan yang baik, tidak lagi menyakiti hati tetangga ketika berbicara. Itu mulai baik. Ada perubahan di dalam kehidupan. Itu tanda amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ndak makin rajin ibadah, makin ndak joleh perangai. Ya, orang awak juga. Ya, duit orang duit awak juga, bini orang bini awak juga. Salat juga nih. Salat juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, makin jauh dari Allah. Itu yang ketiga, jangan sampai terputus dari zikrullah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan betul-betul peluang di dalam salat itu, ya, peluang di dalam salat itu, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan bacaan imam. Setelah imam membaca Al-Fatihah, kemudian setelah imam membaca surah-surah pilihan, waktu masih kosong, ya. Waktu masih kosong, jangan kosong, masukkan zikir Allah, Allah, Allah. Hati jangan putus, ya, selalu connect dengan Allah, terhubung selalu dengan Allah. Insyaallah, ya, insyaallah salat kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk di dalam salat yang lalainya. Ada orang yang salat, Pak, salat 5 waktu berjamaah tidak pernah tinggal doh. Ya, berdiri di belakang imam terusnya. Ya, maaf katanya. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah masih dikategorikan ke dalam sahun. Masih dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang salatnya itu sahun. Fawailul lil musallin, neraka lah bagi orang yang salat. Orang yang salat bagaimana? Alladzina hum fi salatihim Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka lah bagi orang-orang yang salat itu yang mana salat mereka lalai dari mengingat Allah. Sahun tu lalai dari mengingat Allah, ya, lalai dari waktunya. Banyaklah tafsir sahun itu, salah satunya lalai dari mengingat Allah. Ya, ini kita khawatir kalau tak ada yang tiga ini Bapak Ibu. Yang ketiga ini yaitu zikrullah. Ini putus hati kita dari zikrullah ketika waktu-waktu kosong, ada luang-luang kosong begitu. Masuk hal-hal yang lain, khawatir rusak salat kita. Ya, jadi tiga ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikhlas, khasyah, dan zikrullah, ya, ini mesti kita usahakan, mesti ada di dalam salat kita Bapak Ibu, di dalam amal ibadah kita. Ya, barulah salat namanya, kata Imam Abul Aliyah. Kalau tidak, bukan salat namanya. Artinya tak berkesan di dalam kehidupan kita, tak bisa mencegah perbuatan yang fahsya dan yang mungkar di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belajarlah salat yang baik itu, salat yang sesuai dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita melihat Rasulullah salat? Ya, 1400 tahun kurang lebih Rasulullah telah meninggal, ya. 1400 tahun kurang lebih Rasulullah telah meninggalkan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana melihat Rasulullah salat?
Maka lihatlah guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita yang bersanad solatnya, yang bersanad ilmu agamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar solat dengan mereka, tata cara gerak-gerik solat yang sempurna. Itu sama dengan kita solat sebagaimana solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh ikut-ikutan solatnya Bapak Ibu. Ambil riwayatnya itu, gerak-gerik solat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ambil riwayatnya itu dengan guru-guru yang bersanad. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ambil riwayatnya dari guru-guru yang bersanad. Walaupun nanti si fulan itu bersanad juga, tapi kok beda sama saya Pak Ustaz? Begitulah Rasulullah mengajarkan. Salat mengajar ada yang sama Bapak Ibu, berbeda perbuatannya. Terkadang beliau waktu mau sujud itu mendahulukan tangan baru lutut. Terkadang beliau waktu sujud itu mendahulukan lutut baru tangan. Sahih kedua-duanya, betul kedua-duanya. Ya. Yang tidak sahih, yang tidak betul itu kita langsung ke hadis itu. Kita langsung mengamalkan hadis itu. Ini yang sahih. Oh ini aja lah aku ambil, baca dari buku, dari internet, dari YouTube. Ini yang sahih nih. Ini ambil. Dapat dari mana? Nah, ini yang penting. Di sini kita bukan hanya sekedar membicarakan riwayat yang sahih. Ya. Salat sebagaimana aku salat kata Rasulullah. Bukan salat sebagaimana kalian lihat di hadis. Salat sebagaimana kalian lihat di YouTube, di Google, bukan. Salat sebagaimana aku salat. Itu yang mesti dipahami, didalami betul-betul Pak. Perkataan Rasulullah yang ini, hadis ini nih. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat sebagaimana aku salat kata Rasulullah. Belajarlah riwayat-riwayat hadis ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Bagaimana Rasulullah salat? Kita ambil dari guru yang bersanad, barulah kita dikatakan salat seperti Rasulullah salat. Walaupun berbeda-beda. Dia bersanad juga nih, diambil dari gurunya. Ya, dia takbiratul ihramnya sejajar bahu Pak Ustaz. Ini bersanad nih gurunya. Yang saya bersanad juga ini Pak Ustaz. Saya ambil riwayatnya ketika takbiratul ihram itu dengan guru saya di cuping telinga. Kedua ibu jarinya di bawah cuping telinga, kemudian hujung jari jemarinya itu di hujung daun telinga. Kemudian jaraknya apakah sejengkal dari badan ataupun memang kita rapatkan begini? Ambil riwayatnya dari guru yang bersanad. Walaupun berbeda-beda caranya, kalau kita ambil tata cara itu lewat jalur guru-guru yang bersanad, itulah solat Nabi SAW. Itulah sampai ke Nabi itu. Itulah sampai ke Nabi itu. Jangan khawatir lagi. Itu yang sallu kama ra'aitumuni usalli itu. Solatlah kalian sebagaimana melihat aku solat. Lihat para ulama, masyayikh kita yang bersanad kepada Rasulullah SAW, tata cara solatnya itu, belajar dengan dia. Ala terhubung solat kita sama solat kita dengan solat Nabi itu, walaupun berbeda-beda. Yang kita sekarang ini masalahnya kan Pak, asal sahih hadis kok ambil aku sahih, aku kurang sahih kok tinggalkan. Aku lutut turun dulu sahih, yang lutut turun dulu sahih kok. Kata dia, pemahaman dia lah, ya kan? Yang tangan turun dulu nih, ini sahih. Kemudian dia ambil, dia pilah sendiri, dia ambil, dia tinggalkan ini, dia ambil yang ini. Ada ilmu kita memilah-milah hadis tuh. Kalau cukup alat kita untuk memilah-milah hadis itu tidak apa. Ya. Tapi bagaimanapun itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mestilah riwayat-riwayat di dalam amal ibadah yang kita amalkan ini, terutama di dalam salat segala macam, mestilah bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini guru-guru bersanad ini penting Bapak Ibu. Ini yang sebenar-benar warasatul anbiya ini Bapak Ibu. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah warasahnya, ya, warisannya para nabi. Ulama itu warisannya para nabi. Ulama yang mana? Ulama yang bersanad kepada nabi. Itu warisan Nabi itu, ya, bukan yang belajar sendiri otodidak, ya. Bersanad Bapak Ibu penting nih. Memang kalau bicara sanad Bapak Ibu, para ulama memang menganjurkan untuk kita bersanad di dalam belajar menimba ilmu agama ini. Imam Ibnul Mubarak mengatakan pentingnya sanadnya Bapak Ibu. Apa kata Imam Ibnul Mubarak? Al-isnadu minad din.
sanad itu, ya, sanad itu adalah sebahagian dari agama. Sanad itu dah sebahagian dari agama. Al-isnad minad din. Laulal isnadu, jikalau seseorang itu belajar ilmu agamanya tanpa sanad, laqala man syaa ma syaa, niscaya dia akan berkata sekehendak hatinya. Orang yang belajar ilmu, ya, otodidak nih, belajar bisa sendiri, baca-baca dapat ilmu, tapi tak berguru, ya. Apa kata Imam Ibnul Mubarak, ini ulama yang bilang, nih bukan saya, niscaya dia akan berkata sekehendak hatinya. Pemahamannya itu salah, tidak tersambung pemahaman dia itu dengan pemahaman Rasulullah, karena tak bersanad itu. Begitu pentingnya sanad nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Carilah banyak guru-guru kita bersanad nih, belajarlah. Nah, belajar apapun itu, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, tauhid, akidahnya, belajarlah. Guru ini bersanad, dia jelas sanadnya, ya, ahlus sunnah wal jamaah, ya, akidahnya. Kemudian apa? Tasawufnya, jelas sanadnya. Kepada mana? Kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya. Teruslah kepada ulama-ulama sufi yang masyhur, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Rasulullah semua itu Bapak Ibu. Sampai ke Rasulullah semua itu. Ya. Ilmu tasawuf yang kita kaji, yang kita pelajari itu semuanya sampai kepada Rasulullah itu. Kalau kita bertariqah, ambil jalannya sampai kepada Rasulullah. Ya. Apalagi belajar Al-Qur'annya, ilmu Al-Qur'annya, carilah guru-guru yang bersanad itu. Penting sanad Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang tidak bersanad ini seolah-olah dia dapat ilmu itu seperti dapat barang yang terjatuh di tepi jalan. Ya, seperti itu. Orang yang tidak bersanad ini seperti dapat barang jatuh di tepi jalan. Ya, seperti itulah ilmu yang dia dapat. Kalau ditanya punya siapa nih, tidak tahu. Nah itu, barang terjatuh kita ambil, ditanya orang punya siapa, tidak tahu barang terjatuh. Ya kan? Nah, ilmu tidak bersanad yang kita dapatkan itu seperti itu. Tanya orang dari mana kok, tidak tahu dah. Awak baca dari Google. Google dari mana? Ada sanadnya Google tuh. YouTube ada sanadnya tak? Kalau ada sanad YouTube Google apa? Sampai ke Rasulullah dia. YouTube tidak orang lah. Sanadnya orang Pak. Bukan aplikasi, bukan barang. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bimbinglah kita terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk belajar kepada para ulama, para masyayikh yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Itu utamakan dulu sebelum mengaji, itu cari dulu sanad. Bersanad enggak guru tuh? Tanyanya enggak apa-apa, dia enggak akan marah dia. Ustaz, saya mau belajar arba'in nih Pak Ustaz. Hadis arba'in. Ada Pak Ustaz sanad arba'in? Wadah, ada katanya nih jalurnya. Nih. Kasihnya sanad tuh. Ngajilah sama dia. Ngajilah sama dia. Ustaz, awak mau belajar Quran nih, ada sanad dah, tapi awak belajar model-model orang dulunya dengan guru-guru. Ustaz di kampung-kampung, ndak apa, udah belajarlah bersanad aja namanya itu. Hanya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, kan begitu Pak. Jangan awak mentang-mentang ndak ada tertulis, awak bilang ndak bersanad, ndak boleh juga dong. Ini Ustaz kampung-kampung ndak bersanad, itu ndak boleh, takabur tuh. Takabur nama nengok orang kecil semuanya nyong godang seorangnya. Nggak boleh itu dong, mentang-mentang tak tertulis. Ya sanad kok ada yang tertulis, ada pula yang tak tertulis. Yang tak tertulis itu seperti guru-guru kita yang dulu-dulu. Orang tua kita belajar alibata itu mana ada tertulis? Nggak ada tertulis sertifikat sanad, yang mana ada? Nggak ada no. Tapi itu bersanad itu, mereka belajar dengan siapa? Gurunya ada pula, gurunya sampai ke Rasulullah itu. Ya, jangan anggap remeh pula mentang-mentang tak tertulis, so bilang tak bersanad pula, nggak boleh. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bacakan satu hadis ya, satu hadis saja tentang keutamaan salat, kemuliaan salat 5 waktu. Satu hadis saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang Allah meridainya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, ara'aitum, bagaimana menurut kalian, lau anna nahran bi babi ahadikum, jikalau ada satu anak sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian, yaghtasilu minhu kulla yaum, dan dia mandi di situ setiap hari, dalam satu hari itu khamsa marrat, 5 kali sehari. Dia mandi
di situ 5 kali dalam sehari itu. Hal yabqa min darani syai'? Rasulullah bertanya, apakah akan tersisa lagi daki kotorannya? Qalu, sahabat pun menjawab, la yabqa min darani syai'. Niscaya tidak akan tersisa lagi kotoran dan daki-dakinya ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, fadzalika mathalus salawatil khams. Itulah perumpamaan solat 5 waktu. Jadi awak datang solat, kau datang menyuci badan, Pak, membersihkan badan zahir batin dari sekalian dosa-dosa. Kita datang solat ni datang mandi sebenarnya nih, Pak. Itu bahasa majas dari Rasulullah itu seperti itu. Kita datang solat ni datang mandi sebenarnya ini. Mandi dalam arti kata datang membersihkan zahir batin kita dari segala dosa, kotoran. Jadi solat ini, Pak, bukan sekedar membersihkan kotoran-kotoran yang menghapuskan dosa-dosa saja yang bersifat batiniah, tidak, bahkan yang zahiriyah, yang di luar ini pun jadi bersih dibuatnya, Pak, dengan solat nih. Muka itu bercahaya, beda muka orang solat dengan orang tidak solat, Pak Ibu. Nah, ini bukan menghina orang tidak solat nih, ya. Beda muka orang yang lah solat 5 waktu istiqomah, nurnya beda dengan orang yang tidak pernah solat sama sekali. Islam nih tapi tidak solat, tidak pernah solat, tidak pernah datang ke masjid. Islam nih, beda mukanya, Pak. Sejuk kita memandang itu, Pak. Orang yang solat 5 waktu berjamaah, nurnya beda, Pak. Sejuk mata kita memandangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zahir batin dengan solat itu bersih, Pak, dibuatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak, Pak? Bersih muka orang solat ni kan? Ya, wuduknya lagi. Untuk yang solat fardu aja dah 5 kali sehari semalam itu dia cuci. Belum lagi basuh muka karena coronanya. Basuh muka karena cuci tangannya, bersinar semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini sibuk orang basuh muka, sibuk basuh tangan kan itu sekarang. Tidak apalah, ya kan. Memang kebersihan itu diperintahkan di dalam Islam. Cuman kita nih yang tidak mau belajar tentang Islam sebenarnya. Dah sekarang nih baru kita sibuk-sibuk cuci tangan apa segala macam. Rasulullah dari dulu lagi bilang 1400 tahun yang telah lalu, cuci tangan dengan air yang mengalir itu sunnah. Sebelum makan cuci tangan dengan air yang mengalir, jangan diobok-obok. Dalam mangkuk tuh kumannya muter-muter di situ juga. Itu kan akliyah aja, itu masuk akal, itu logika itu. Kita cuci dalam mangkuk tuh, kuman muter-muter situ. Coba dicuci pakai air yang mengalir, turun kuman tuh pergi dia. Itu sunnah Rasulullah. Awak kini baru sibuk cucilah tangan dengan air yang mengalir. Kok Islam diajarkan seperti itu? 1400 tahun Islam sudah mengajarkan itu. Tidak usah ajarkan orang Islam lagi kebersihan-kebersihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan kata Rasulullah solat 5 waktu membersihkan dosa-dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan solat yang dapat membersihkan yang zahir dan yang batin ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, solat yang kita lakukan yang terdapat padanya 3 sifat tadi, itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kata ulama. Yang mesti ada ikhlas, yang mesti ada apa lagi yang kedua? Khasyah, yang ketiga yang mesti ada zikrullahnya. Baru solat tadi menghapuskan dosa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mencegah diri kita dari fahsya dan mungkar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah katakan fadzalika masalus salawatil khams, itulah perumpamaan salat 5 waktu kata Rasulullah, yamhullahu bihinnal khataya, dengan itu Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosa. Kok dosa-dosa apa ini? Bukan dosa-dosa besar ini, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak terhapuskan dengan wudhu solat, kok Pak. Dosa-dosa yang berhubungan bersangkut paut dengan hak-hak manusia tidak terhapuskan dengan sholat nih dah. Dari mana Pak Ustaz tahu Pak Ustaz? Ya Rasulullah juga yang bilang sebelum kita meminta istihlal li sahibi, sebelum kita meminta halal keredaan dengan orang yang kita zalimi, orang yang kita makan haknya, sebelum halal dia tidak lepas tuntutan gitu dari Allah. Allah terima taubat kita. Kata siapa tuh Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi. Kalau bersangkut paut dosa itu dengan hak-hak manusia, tambah yang keempat lagi syarat taubat itu apa dia? Istihlal li sahibihi, minta halal dengan orangnya. Kita memfitnahnya, minta halal sama dia. Kalau tidak terima taubat kita dah. Itu. Barek kan lawak cerita batang tu. Barek kalau yang dosa berhubungan dengan hak-hak manusia, korupsi, makan hak orang, itu korupsi. Koruptor tuh Pak, itu tidak mudah taubat itu Pak. Diumumkan di TV sedunia ini belum tentu orang ikhlas lagi Pak.
Koruptor itu tidak mudah taubat ya Pak. Kecuali dia betul-betul bertobat, rahmat Allah lah lagi harapkan, kemurahan Allah tuh, kasih sayang Allah itulah lagi harapkan. Kalau kita ikut syarat-syaratnya belum pas lagi Pak. Satu-satu kita minta Pak halal orang tuh, yang koruptor ini satu-satu kita minta halal orang tuh. Hak orang kita makan, ke semua orang ini kita minta halal karena ada hak mereka di situ. Barang yang kita makan, harta yang kita ambil, kita rampas itu bukan hak kita, hak orang. Ke siapa kita minta halal? Ini lebih berat lagi. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, malul haram, harta haram nih Pak ya, yang kita dapatkan dari hasil haramnya, la yu'rafu arbabu, tidak dikenal siapa pemiliknya. Ke siapa kita minta halal Pak? Tidak dikenal pemiliknya, susah tobatnya. Jadi memang semata-mata mengharapkan kasih sayang Allah aja lagi, tobat betul-betul ya, tobat betul-betul sungguh-sungguh, kemudian mengharap kasih sayang Allah. Mudah-mudahan ya Allah terima tobat kita. Ya memang Allah tuh maha penerima tobat, betul, tidak salah itu, innahu kana tawwaba, betul, ayat itu betul, tapi tobat ada syaratnya. Ikutlah tata cara tuntunan dari Rasulullah. Kalau bersangkut paut dosa itu dengan hak-hak manusia, minta maaf, minta halal, baru lepas dia. Kalau tidak lepas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi yang dimaksudkan di sini dosa-dosa kecil. Ya mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah juga kita berharap kepada Allah, dosa-dosa besar pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di luar pembahasan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ikut dosa besar itu tidak seperti itu, tidak terhapuskan dengan amalan-amalan seperti ini. Dengan berwuduk dari rumah pergi ke masjid, Allah hapuskan dosa kan, satu langkah Allah berikan pahala, langkah kedua, ketiga Allah naikkan derajat. Hapuskan dosa-dosa yang mana itu? Bukan dosa-dosa besar itu, as-saghair kata ulama, dosa-dosa kecil. Tapi kita berharap, nah kita jangan putus harapan dari Allah nih. Kasih sayang Allah ini maha luas, maha luas. Kita mintalah mudah-mudahan dosa besar ini pun diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah nanti kita masuk pada bab seterusnya, babu salati subhi wal asar, bab keutamaan salat subuh dan asar. Ini untuk pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.